Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adjani Alfarisi dari kelas JI 0702 dengan NIM saya 101 102 4000046. Pernah nggak sih kalian bermain balon dan memainkan balon di kepala? Nah, jika bergesekan dengan kepala, maka rambut kalian akan mengembang ataupun berdiri. Nah, itu adalah prinsip elektrostatika atau listrik statis yang dijelaskan di hukum Gauss. Hukum ini pertama kali diperkenalkan oleh Charles Friedrich Gauss, seorang matematikawan dan fisikawan Jerman. Sebagai bagian dari hukum-hukum dasar elektrostatika, hukum Gauss menyatakan bahwa total flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik total yang berada dalam permukaan tersebut. Nah, di sini ada gambaran arus listrik yang digambarkan oleh garis-garis bidang yang banyak ini. Nah, ini adalah gambaran dari arus listrik yang digambarkan oleh hukum Gauss. Jumlah garis-garis gaya listrik atau flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup dibagi dengan permitivitas udara. Persamaan hukum Gauss bisa menggunakan dengan Pi sama dengan E kali A cos theta sama dengan sigma Q per epsilon 0 kosong. Dengan E adalah medan listrik N per C Newton per kolom dan A adalah luas permukaan tertutup meter kubik dan theta sudut antara kuat medan arus listrik dengan N garis normal bidang. Nah, ini biasanya di sini. Kalau E itu arusnya, kuat arus yang mengalir sejajar dengan bidang. Selanjutnya sigma Q jumlah muatan arus listrik atau C. Epsilon 0 permitivitas udara 8,85 dikali 10 pangkat min 12 C pangkat 2 sama dengan per Newton kali meter kubik. Kuat medan listrik yang digambarkan garis merah ini ke arah kanan dan luas bidang yang ditembus A yang ditembus oleh titik N ini menuju ke atas. Nah, titik bidang A ini adalah luas bidang yang ditembus oleh A. Sudut antara kuat medan arus listrik dengan garis bidang normal bidang theta, yaitu sudut kemiringan atau sudut antara kuat medan arus listrik di sini itu sebesar 90 derajat kalau di gambar saya. Energi potensial listrik besarnya usaha yang digunakan untuk gaya kolom memindahkan muatan uji dari suatu titik ke titik lain di sekitar muatan sumber dengan persamaan EP sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R. EP adalah energi potensial dengan satuan joule, K adalah konstanta kolom 9 kali 10 pangkat 9 Newton Nm pangkat 2 C pangkat 2. Q1 adalah sumber kolom, muatan sumber yaitu kolom, satuan kolom, dan Q2 adalah muatan uji dengan satuan kolom. R adalah jarak muatan uji dengan muatan sumber dengan satuan meter. Resultan potensial listrik jika terdapat potensial listrik yang dapat ditimbulkan oleh beberapa muatan sumber dengan persamaan V total V1 ditambah V2 ditambah V3 seterusnya sampai Vn suku yang paling terakhir. V total bisa juga dengan persamaan V total K Q1 per R1 sama plus K Q2 per R2 K Q3 per R3 dan seterusnya. Keterangan V total adalah potensial
listrik total, yaitu keseluruhan total arus listrik. Hubungan energi potensial listrik EP dengan potensial listrik, yaitu menggunakan persamaan V sama dengan EP per Q atau EP per Q kali V. Dengan keterangan EP adalah muatan potensial listrik dengan satuan Joule, Q adalah muatan listrik kolom, V adalah volt, yaitu voltase atau tegangan dari muatan tersebut. Hubungan usaha energi potensial EP potensial listrik V dengan W, hubungan W dengan EP adalah usaha energi. W sama dengan delta EP, EP2 dikurangi EP1, yaitu yang persamaan kedua mencari energi potensial 1 K dikali Q kali Q1 per R1, dan mencari EP2 K dikali Q kali Q2 sama dengan R2. Dengan persamaan W dengan persamaan untuk mencari W, K kali Q kali Q2 sama dengan R2 dikurangi K kali Q kali Q1 sama dengan R1 sama dengan Q, hasilnya K Q2 kurangi K Q1 kaki 2 per R2 dikurangi kaki 1 per R1. Dengan persamaan untuk mencari usaha dan potensial listrik, W kurangi V. W sama dengan usaha sama dengan kolom K kali Q2 per R2 dikurangi K kali Q1 per R2. Dengan persamaan yang lain, K kali Q2 per R2 sama dengan V2 dan Q1, K kali Q1 dan R1 sama dengan V1. Dan persamaan yang lainnya, W sama dengan Q V2 kurangi V1 sama dengan Q delta V. Keterangan W adalah usaha, Q adalah muatan listrik. Hukum kekalahan energi mekanik dalam medan arus listrik untuk mencari proton dan muatan arus listrik seperti gambar ini bisa menggunakan persamaan EM1 sama dengan EM2, EP1 sama plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2. Persamaan selanjutnya QV1 plus 1 per 2 MV1 per pangkat 2 sama dengan QV2 plus 1 per 2 MV2 pangkat 2. Hukum kekalahan energi mekanik dalam medan listrik, yaitu dengan menggunakan persamaan EM1 sama dengan EM2, EP1 plus EK1 sama dengan EP2 EK plus EK2. Dengan persamaan yang ketiga, QV1 sama dengan setengah MV1 pangkat 2 dan QV2 plus 1 per 2 MV2 pangkat 2 dengan keterangan Q adalah kolom, V1 potensial pada posisi 1 dan V2 potensial listrik pada posisi 2. Dengan M adalah massa partikel dengan satuan kilo, V1 adalah kecepatan partikel pada posisi 1, dan V2 kecepatan partikel pada posisi 2, yaitu dengan satuan ms. Nah, di sini bedanya V dengan V kecil sama V besar adalah V besar digunakan oleh potensial listrik, jika V1 digunakan untuk menghitung kecepatan partikel, yaitu dengan satuan mikrodetik. Persamaan elektrik statis atau listrik statis. Yang pertama mencari gaya kolom, yaitu dengan F.
K-1 K, K kali Q1 kali Q2 per R2 dengan persamaan yang lainnya. Untuk mencari medan listrik, oh iya, F itu gaya, K itu konstanta, Q itu kolom, R itu jarak. Selanjutnya kuat medan arus listrik, yaitu E sama dengan K1, K kali Q1 sama dengan F2. Itu adalah energi medan listrik. Dan K konstanta, Q1 kolom, R adalah jarak. Energi potensial listrik, EP sama dengan K kali Q1 kali Q2 R. Nah, EP itu energi, kita mencari energi potensial listrik. Selanjutnya mencari potensial listrik, V sama dengan K kali Q1 sama dengan R. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.